Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS untuk kelas 9. Adapun materi kita kali ini yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Tujuan pembelajaran dapat menjelaskan perubahan sosial budaya, dapat mendeskripsikan hakikat globalisasi, dapat mengidentifikasi dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu perubahan sosial budaya. Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya ini menurut Selo Sumarjan. Kemudian perubahan sosial budaya menurut Konchoroningrat adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Perubahan kebudayaan meliputi aspek yang mendasar, yakni peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi. Ada 3 faktor utama perubahan budaya, yaitu inovasi, discovery, dan invention. Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini digabung menjadi perubahan sosial budaya. Berikut beberapa karakteristik perubahan sosial budaya, yaitu tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. Perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Yang terakhir, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Melalui modernisasi, sistem transportasi mulai berubah, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Misalnya, penggunaan MRT itu termasuk perubahan evolusi. Kemudian, kekalahan Jepang atas Sekutu dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini termasuk perubahan revolusi. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Perubahan model pakaian dan perubahan gaya arsitektur. Perubahan yang pengaruhnya kecil. Industrialisasi di daerah pertanian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat. Ini termasuk perubahan yang pengaruhnya besar. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaan. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Ini adalah bentuk perubahan sosial budaya yang direncanakan. Kemudian bencana alam seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004 merupakan peristiwa yang tidak direncanakan. Faktor perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan atau konflik, dan pemberontakan atau revolusi.
Faktor perubahan sosial budaya dari luar masyarakat antara lain lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan antara lain sebagai berikut. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik. Yang kelima, stratifikasi yang terbuka. Faktor-faktor yang dapat menghambat perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. 4. Kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. 5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang globalisasi. Yang bagian poin B yaitu hakikat globalisasi. Jan Nederveen Peters menyatakan bahwa globalisasi adalah proses jangka panjang dari keterkaitan dunia yang makin meningkat. Globalisasi menimbulkan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia, seperti di bidang perdagangan, ekonomi, dan sosial budaya karena batas negara yang bias. Ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. 1. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. 2. Ketergantungan ekonomi. 3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Dan yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya kita lanjutkan. Bentuk-bentuk globalisasi dapat dibagi antara lain atas globalisasi dalam bidang budaya, komunikasi, ekonomi, transportasi, dan politik. Adanya globalisasi bidang perekonomian membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Kemudian kita akan membahas dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi untuk poin bagian C. Ya, dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi sebagai sebuah gejala menyebabkan tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Adanya globalisasi dalam bidang politik bisa mengancam kedaulatan suatu negara karena batas-batas teritorial atau wilayah menjadi kabur. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang budaya antara lain 1. Mampu memilih dan menyaring budaya-budaya dari luar Indonesia. 2. Mendorong dan mengangkat budaya lokal agar tidak tergilas oleh budaya global. 3. Mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. 4. Menghargai dan mencintai budaya lokal. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi antara lain 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar negeri. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia senantiasa membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Seperti sering kita dengar, hargailah produk dalam negeri. Dengan artian kita lebih mengutamakan untuk membeli produk dalam negeri ketimbang kita membeli produk dari luar negeri.
Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang transportasi antara lain. 1. Memilih alat transportasi yang tepat sesuai jarak dan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, mempertahankan alat transportasi lokal. Yang ketiga, meningkatkan teknologi transportasi agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian, yang selanjutnya, hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang politik antara lain. 1. Mendorong pemerintah agar mengikuti kerjasama ekonomi regional atau dunia yang menguntungkan Indonesia. 2. Mendorong pemerintah agar meningkatkan daya tawar dalam perjanjian ekonomi regional atau dunia. Demikian anak-anak sekalian, penjelasan Ibu tentang perubahan sosial budaya untuk bab 2 ya, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, ini kalian amatilah gambar berikut ini, kemudian kalian diskusikanlah gambar tersebut, kaitkan dengan perubahan sosial budaya dan globalisasi. Seperti biasa, Ibu ingin kalian membentuk kelompok sendiri yang anggotanya masing-masing untuk satu kelompok 5 orang. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpul ke Ibu ya. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Ibu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.